Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Ada Eh, yang bisa saya bantu Pak? ada Pak Heru gini. Jadi saya itu, oh ya sebelumnya Pak Heru ada waktu nggak ya hari ini nih? Kira-kira ada kegiatan nggak ya? Alhamdulillah nih saya lagi kosong, nggak ada jam. Emang Wah, ada apa sih Pak? kebetulan sekali gini Pak Heru. Saya pengen ini minta bantuan Pak Heru untuk mengamati saya ini sebagai pengamat untuk pelaksanaan coaching saya bersama rekan coach saya. Bisa nggak ya kira-kira Pak Heru? Kapan Pak? Waktunya Pak? Siang ini sih Pak Heru, sebetulnya saya udah janjian juga sama coach saya. Bagaimana Pak Heru? Kosong Pak Heru? Insya Allah bisa Pak. Insya Allah bisa. Oke. Ngomong-ngomong tuh rubrik penilaiannya bagaimana Pak? Oke, untuk rubrik penilaian sudah saya kirim ya Pak Heru barusan. Oh, sudah ya Pak ya. Berarti ada di WA ya Pak Oke, ya. silakan dicek aja, coba dicek Pak Heru. Iya Pak. Aman ya Pak Heru ya? Iya Pak, aman. Oke. Pak, ini kira-kira dari kompetensi coach ini apa nih yang harus saya amati, Pak? Oke, yang pertama mungkin apa namanya present sekali ya Pak Heru ya. Dan yang kedua karena itu adalah mendengarkan aktif dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot nih Pak Heru. Kira-kira sih itu yang ingin dikembangkan nih Pak Heru terkait dengan coaching saya nanti Pak Heru. Oh, baik. Baik, Pak. Ya, siap. Saya bersedia membantu, Pak. Oke, tapi saya mau menyampaikan sesuatu juga nih ke Pak Heru selain dari yang tiga itu sebetulnya saya pengen lebih mengembangkan nih Pak Heru kompetensi coaching saya terkait dengan pertanyaan berbobot Pak Heru karena saya punya kelemahan nih di situ Pak Heru karena gimana ya Pak Heru ya saya itu kalau ya saya itu pengennya itu biasa aja ngobrol gitu Pak Heru nggak sebatas ya khawatirnya karena saya fokus sama pertanyaan-pertanyaan berbobot jadi takutnya khawatirnya proses coaching saya malah terbentur di situ nih Pak Heru jadi sih itu sih Pak Heru dan saya juga nih pengen ya Pak Heru ya terkait dengan indikator ketercapaian saya gini Pak Heru nih saya pengen ya saya bisa melakukan praktek coaching itu dengan nyaman lah gitu Pak Heru kayak orang ngobrol aja Pak Heru tanpa ada rasa kekhawatiran kira-kira pertanyaan apa lagi yang berbobot ya Pak Heru kayak gitu sih Pak Heru. Baik Pak Rahmat, baik. Silakan Pak Ahmad, ikutin kayak alur air aja Pak Rahmat. Oke siap Pak Heru terima kasih masukannya Pak Heru ya saya pamit dulu nih Pak Heru mau baik, ketemu sama coach saya Pak Heru ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Ibu Sofi. Bagaimana Pak Rahmat kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sofi. Bu Sofi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Rahmat. Pak, Bapak ada waktu nggak Pak? Ada kayaknya Bu Sofi nih kebetulan nih saya sedang tidak ada tugas. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Sofi. Gini Pak Rahmat, saya sedang bingung nih. Aduh, bingung gimana tuh? Maksudnya Bu Sofi? Gini Pak Rahmat, saya bingung menghadapi murid saya di kelas. Sepertinya mereka tidak bersemangat belajar, Pak. Oh, jadi Bu Sofi itu bingung ya menghadapi murid Bu Sofi yang tidak bersemangat dalam belajar. Begitu ya Bu Sofi ya? Betul Pak Rahmat. Apa yang Bu Sofi harapkan memang dalam pertemuan kita kali ini nih? Saya ingin supaya murid-murid saya itu semangat dalam belajarnya. Kira-kira hal apa atau bagaimana ya supaya saya bisa membuat murid-murid saya bersemangat dalam belajar lagi? Oke Bu Sofi. Jadi Bu Sofi ingin mengetahui gitu ya, apa atau bagaimana nih
cara supaya muridnya Bu Sofi ini bisa bersemangat lagi dalam belajar. Begitu ya Bu Sofi ya? Ya, iya, betul Pak Rahmat, betul itu. Oke. Mungkin Bu Sofi bisa menjelaskan terlebih dahulu nih hal-hal yang sekiranya apa sih yang menjadi indikator bahwa anak-anak itu semangat dalam belajar menurut Bu Sofi nih? Menurut saya nih ya Pak, anak yang semangat belajar itu, satu, ketika belajar antusias di kelas. Nah, cirinya mereka aktif bertanya. Dua, penuh dengan senyuman di wajahnya. Padahal, biasanya anak-anak aktif bertanya, setelah semangat di kelas loh Pak, ini enggak. Mereka di kelas itu diem aja ketika saya bertanya Pak. Memang biasanya Bu Sofi itu bagaimana mengajarnya di kelas menurut Bu Sofi? Kalau di kelas, saya merasa mengajar seperti biasanya Pak Rahmat. Di awal pelajaran, biasanya anak-anak itu dimulai dengan berdoa. Kemudian saya melanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu saya juga menyampaikan materi. Nah, biasanya saya mempergunakan PPT. Ya, biasalah. Namun, sudah beberapa minggu ini, kok saya melihat saya menggunakan metode seperti itu, anak-anak kurang antusias ya, Pak. Atau kurang bersemangat belajar di kelas. Oh, begitu ya Bu Sofi ya. Iya. Kalau boleh tahu, apa nih kelebihan Bu Sofi sering menggunakan penyampaian ceramah melalui PPT Bu Sofi? Kira-kira kelebihannya itu apa ya Bu Sofi ya? Ya, karena biasanya anak-anak juga semangat dan aktif ketika saya menyampaikan pelajaran menggunakan PPT. Makanya saya sering itu menggunakan PPT, Pak. Oh, begitu. Selain penyampaian melalui PPT, menurut Bu Sofi sendiri nih, kegiatan apa lagi ya yang membutuhkan anak-anak bersemangat nih? Dan kenapa menurut Ibu kegiatan tersebut dinilai berhasil, Bu? Apa ya? Ntar ya Pak, saya ingat-ingat dulu. Oh iya, saya pernah mengajar anak-anak menggunakan metode pembelajaran berbasis permainan, Pak. Dan biasanya sih kadang-kadang sebelum memulai permainan kuis, saya menyampaikan materinya terlebih dahulu. Lalu saya juga akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok sesuai dengan profil belajar murid, Pak. Saya biasanya menggunakan metode itu karena apa? Karena ingin menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna dan merdeka kepada murid-murid saya. Wah, sepertinya menarik nih Bu Sofi. Seperti apa itu Bu pembelajaran berbasis permainan kuisnya kira-kira? Ini Pak, jadi di awal pembelajaran saya menyampaikan kepada anak-anak bahwa hari ini kegiatan kita adalah bermain kuis ya. Namun sebelumnya anak-anak perlu mempelajari dan memahami materinya. Nah, ketika saya menyampaikan hal demikian, anak-anak itu kayak gembira, hore gitu. Mungkin karena ada kata-kata permainan kali ya, Pak. Nah, saya tuh selalu seperti itu. Ketika di awal-awal selalu saya memberikan atau membangkitkan semangat anak-anak, Pak. Saya saja nih Bu Sofi yang mendengar cerita Bu Sofi nih, jadi pengen tahu nih, kepo gitu. Kegiatannya secara langsung tuh kayak gimana Bu Sofi ya? Bisa aja Pak Rahmat. Menurut Bu Sofi nih, bisa nggak sih kegiatan yang tadi diceritakan itu digunakan sebagai pilihan metode pembelajaran pada materi selanjutnya, Bu Sofi? Jadi boleh Pak. Oh, kayaknya seru ya dan menantang. Oke, akan saya coba deh. Mungkin nanti saya akan tinggal buat lagi hal baru ya Pak dalam prosesnya. Supaya anak-anak belajar dengan penuh semangat. Oke. Sekarang rencana Bu Sofi apa ya? Apa ya Pak? Apa ya? Nanti saya akan buat kuis baru kali ya Pak. Yang bisa membuat anak-anak menjadi bersemangat lagi dalam belajarnya. Nah, Bu Sofi mau mulai dari mana tuh? Karena Mulai dari mana itu maksudnya? ya karena saya memiliki keterbatasan, mungkin nanti saya akan searching di Google atau di YouTube. Saya akan cari
Kira-kira kuis seperti apa yang bisa saya amati, tiru, dan modifikasi untuk kelas saya yang bisa membuat murid-murid semangat dalam belajar. Ada lagi hal-hal lain yang akan Bu Sofi lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru begitu Bu Sofi? Nanti akan saya diskusi Pak dengan teman saya yang ahli dalam membuat kuis atau permainan dalam pembelajaran deh Pak. Soalnya ide saya kayaknya buntu Pak, masih segitu. Wah, jadi semakin banyak dong ya referensinya untuk membuat kuis agar murid-muridnya Bu Sofi menjadi semakin bersemangat dalam belajar gitu. Ya Pak, supaya anak-anak semangat dalam belajarnya. Sehingga anak-anak bisa memahami materi dalam proses pembelajaran dengan senang. Oke. Sekarang target selesainya kapan Bu Sofi? Kira-kira 1 minggu cukup nggak ya Pak? Sepertinya. Biar kita tahu dalam 1 minggu ada perkembangannya, bagaimana Bu Sofi? Kita ngobrol lagi Pak. Nanti akan saya ceritakan progresnya. Nah, jadi nanti minggu depan kita ketemu lagi ya Bu Sofi ya. Ya, betul Pak Rahmat. Sampai makan siang ya Pak. Jadi saya traktir deh Pak. Oke nih, mantep tuh. Sepertinya udah cukup ya Pak Rahmat. Terima kasih atas waktunya. Saya terima kasih banyak loh Pak sudah di coaching hari ini. Sama-sama Bu Sofi, semoga bermanfaat juga ya. Pak, saya izin pamit ya Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sofi. Baik, di stop. Udah stop. Ya nggak apa-apa, nanti digabung kali ya. Udah di stop loh. Suara Lanjut. kamu nggak ada, suara kamu nggak ada. Tidak di stop Pak, digabung terus. Lanjut aja Pak sampai 3 kasus. Lanjut Sekarang aja, Bapak, bisa ya. dipotong. Enggak dipotong. Enggak dipotong Pak. Pasca supervisinya. Bapak ngomong. Oke, supervisi ya. Pak Heru silakan ngomong ke Pak Rahmat. Oke. Ini baik Pak Rahmat. Ya, gimana Pak Heru? Sudah mengamati dari hasil percakapan coach dengan coaching ya. Ini indikator apa sih? Jadi indikator kira-kira indikator apa yang sudah dilakukan Pak Rahmat untuk mencapai pengembangan dan coaching tadi, Pak Rahmat? Terkait dengan indikator gitu ya, Pak Heru ya. Iya. Pada saat saya melakukan coaching tadi, yang saya sudah jelaskan juga nih di awal atau pra supervisi ini dengan Pak Heru tadi bahwa sebetulnya ada yang ingin saya lebih kembangkan lagi di antara dengan kompetensi coaching yang 3 itu tuh, ada presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Nah, sebetulnya pertanyaan berbobot inilah yang menjadi fokus saya yang sebetulnya ingin saya kembangkan gitu Pak Heru. Tapi tadi sih pada saat proses coaching berlangsung itu ya, saya itu kayaknya tuh merasakan bahwa kayaknya kayak enak aja gitu Pak Heru, kayak orang ngobrol aja. Jadi saya tuh kayak udah nggak fokus lagi sama pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Tapi si coaching ini nih yang menjawab juga dengan lantang, dengan cepat gitu, sehingga proses coaching itu bisa berlangsung dengan lancar gitu Pak Heru. Jadi saya udah nggak berfokus lagi pada pertanyaan berbobot. Jadi saya fokusnya itu sama coaching aja gitu. Gitu. Jadi itu yang saya rasakan terkait dengan pengembangan kompetensi yang saya inginkan Pak Heru. Ternyata apa yang saya inginkan sudah sesuai harapan saya sih Pak Heru pada saat proses coaching itu. Itu yang saya nilai ya Pak Heru ya, sebagai saya nilai secara pribadi lah gitu ya Pak Heru. Itu sih penilaian saya Pak Heru. Ya benar Pak Rahmat. Jadi setelah saya mengamati tadi ya coach dengan coaching itu pertanyaan-pertanyaan berbobot itu mengalir dengan sendirinya. Karena saya lihat di situ
Pak Rahmat itu memberikan stimulus-stimulus. Jadi si coach ini terus menjawab gitu kan. Menjawab hingga endingnya dapatlah di endingnya gitu loh Pak Rahmat. Bagus sekali Pak Rahmat. Bagus sekali. Jadi pertanyaan berbobot seperti itu yang harus dipertahankan. Kira-kira nih Pak Rahmat nih, kan Pak Rahmat sudah mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Ya, apalagi nih yang mau dikembangkan dari hasil coaching ini nanti? Kompetensi apa lagi? Selain dari pertanyaan berbobot tadi, sebetulnya ada masalah sedikit sih, Pak Heru, bahwa saya itu kadang-kadang kurang fokus juga sih sebetulnya. Tapi udah ada peningkatan, cuman saya pengen lebih fokus lagi gitu loh, bahwa jangan sampai pada saat proses coaching itu nanti ada gangguan dari eksternal lah gitu Pak Heru. Itu yang pengen saya tingkatkan lagi lah kompetensinya gitu loh. Jadi tapi nggak separah pada saat ini mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak Heru. Jadi kompetensi yang ingin saya naikkan lagi levelnya itu ya pada saat presence lah gitu, menghadirkan diri sepenuhnya seutuhnya pada saat proses coaching begitu Pak Heru. Ya betul sekali betul. Present itu sangat karena kita harus menyimak ya. Jadi jiwa kita tuh harus di situ sebenarnya. Kita nggak kemana-mana, benar sekali Pak Rahmat. Oke Pak Rahmat ya, tetap semangat ya, bagus ya. Oke, terima kasih Pak Heru sudah mau menjadi pengamat pada proses coaching saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Heru. Mungkin itu saja Pak Heru dari saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu Sofi. Alhamdulillah. Akhirnya saya ketemu Pak Rahmat. Pak Rahmat. Iya gimana Bu Sofi? Saya ingin melakukan coaching nih. Kenapa? Karena ada teman saya, dia itu baru mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah saat dilakukan supervisi waktu ia mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi itu tampak keberatan ketika dia mengajar tanpa buku teks. Saya itu memilih Pak Rahmat sebagai pengamat ya saat coaching saya. Bisa kan Pak Rahmat? Oke. Kebetulan kayaknya hari ini saya nggak ada jadwal apapun sih sebetulnya Bu Sofi. Boleh. Kira-kira jam berapa Bu Sofi? Sebentar lagi Pak Rahmat. Siap, asik Pak Rahmat, bersedia. Oke, alhamdulillah. Oke. Tapi Bu Sofi ini terkait dengan rubrik penilaian bagaimana Bu Sofi? Siap Pak Rahmat, sih bawa ini. Nanti saya foto, saya kirim ya. Bisa dikirimkan sekarang ya? Oke, boleh. Oke. Bisa Udah sampai belum? ya? Udah sampai belum Pak Rahmat? Saya coba kok periksa dulu ya. Iya, coba lihat WA Pak Rahmat. Oke, Bu Sofi, sepertinya tidak ada masalah terkait dengan rubrik penilaian. Alhamdulillah, siap ya berarti Pak. Namun gini Bu Sofi, saya mau menanyakan beberapa hal nih Bu Sofi. Boleh kali ya? Boleh Pak. Terkait dengan proses coaching nanti Bu Sofi, ini juga kan demi kompetensinya Bu Sofi juga kan terkait dengan coaching ini nih. Nah Bu Sofi nih, kira-kira sebetulnya nanti nih kompetensi coaching itu yang saya ingat Bu Sofi ini ada berapa sih? Dan bisa disebutkan nggak Bu Sofi? Yang saya tahu ya Pak, saya harus jadi pendengar yang aktif, mendengarkan permasalahan daripada coaching. Kemudian saya harus menghadirkan diri saya secara penuh terhadap ya permasalahan coaching. Nah, karena kita sekarang ini sedang dalam tatap maya ya Pak pembelajaran, ya berarti saya siaplah menghadirkan jiwa dan hati saya serta ya fisik saya. Terus saya juga harus bisa Pak mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu yang saya tahu Pak, ada 3 kompetensi.
Jadi itu kompetensi yang sebetulnya ingin Bu Sofi kembangkan gitu ya. Betul, Nah, betul Pak. terkait dengan kompetensi yang tadi disebutkan itu, bisa nggak sih Bu Sofi, kompetensi mana nih yang kira-kira secara spesifik yang mau ingin diobservasi gitu Bu Sofi? Saya ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, jadi ada 2 kompetensi ya Iya. yang mau diobservasi terkait dengan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu Sofi ya. Betul. Oke. Nah, terus kemudian ini kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang tadi disebutkan itu apa ya Bu Sofi, yang Bu Sofi harapkan gitu? Yang diharapkan adalah keterbukaan hati daripada coach. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka, pertanyaan bersifat terbuka Pak kepada coach saya. Jadi ada 2 ya yang Iya. diinginkan oleh Bu Sofi setelah Betul. menjalani proses coaching nanti gitu ya. Iya. Apa namanya, mendengarkan aktif dan Betul. juga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya dengan Iya. pertanyaan terbuka ya. Iya. Oke Bu Sofi, Oke. mungkin kita langsung segera kali. Baik Bapak, siap ya Pak ya menemani saya? Siap, Oke. siap. Pak Heru, silakan. Pak Heru, silakan. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Pak Heru. Bagaimana kabar Pak Heru? Baik Bu Sofi. Iya. Bu Sofi baik Bu Sofi. Alhamdulillah baik Pak Heru. Iya Bu Sofi. Maka saya minta waktunya nih. Saya Boleh, mau Pak. cerita tentang Bu Sofi. saya pengen cerita Bu Sofi tentang supervisi dari pengawas. Oh baik Pak Heru. Bapak mau cerita apa tentang kejadian tadi? Iya Bu Sofi, begini Bu Sofi. Saya baru saja ditegur sama kepala sekolah. Kepala sekolah menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas menegur saya mengajar tanpa teks buku, tanpa buku. Saya mengajar memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya. Nah, ketika diingatkan sama pengawas, saya menyampaikan jika saya sudah mengacu pada kurikulum tanpa menggunakan buku teks. Nah, mungkin dari tanggapan saya kepada pengawas itu tersinggung. Jadi beliau melaporkan kepada kepala sekolah. Oh, begitu Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Kalau saya mah sudah terbiasa ngajar. Karena semua materi saya sudah kuasai karena sudah makanan sehari-hari itu Bu Sofi. Keren Bapak. Nah, apa sekarang kelebihannya dirasakan Bapak kalau mengajarnya tidak memakai buku teks? Kalau sih mengajar tanpa buku teks itu merasa pas dalam menyampaikan materi. Tapi sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar lah Bu Sofi. Karena kan kita bebas gitu loh, mau saya seperti itu. Oke Pak, maaf ya Pak, kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa? Kalau saya sih mengajar di dalam kelas itu biasanya yang saya pakai itu internet, terus video pembelajaran, video-video pembelajaran yang ada di YouTube lah. Oh iya. Artikel-artikel ilmiah gitu loh yang ada di internet. Ya, Bu Sofi. Oke. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid?
Kalau saya pikir-pikir, buku teks itu tidak menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid. Ya, saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Pak. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Saya punya rencana, yang pertama itu saya pengen menghadap kepala sekolah dulu deh, menyampaikan permohonan maaf lah, karena saya mungkin saya langsung supaya masalah ini bisa clear lah, bisa gitu loh. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya sih ingin mengatakan bahwa saya menggunakan banyak sumber. Iya, di antara buku teks itu banyak sumber. Saya selain buku teks, saya menggunakan internet, video pembelajaran, dan agar tujuan murid itu dapat mengeksplorasi gitu loh materi dalam kurikulum Merdeka Belajar. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Sekarang saya tanya nih Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya sih ingin membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar yang dapat mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid itu dapat menjalankan Merdeka Belajar. Dan saya sangat senang banget tuh ketika kegiatan eksplorasi materi itu tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Dan tuh yang jelas murid-murid itu dapat bisa memilih dari berbagai macam sumber belajar gitu loh. Bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak ya. Terima kasih Bu Sofi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa dirindukan oleh murid-murid ya, Bu Sofi ya. Ya, sama-sama Pak. Nah, gimana perasaan Bapak sekarang? Saya tenang banget nih. Alhamdulillah. Dapat pencerahan dari Bu Sofi. Alhamdulillah. Tenang banget hati saya. Iya, jadi teruskan ya Pak ya. Oke. Pak, saya ada jam mengajar lagi ya Pak. Izin pamit ya Pak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi. Oke, luar biasa Ibu Sofi selaku coach tadi gitu ya, dalam pelaksanaan coachingnya yaitu Pak Makhrus. Saya tadi Pak Heru Bapak. Ya Pak Heru ya, coachingnya ya. Oke, luar biasa tadi itu pada saat proses coachingnya terkait dengan sebetulnya lebih dari ini ya, apa sih ya, impian-impian atau harapan yang Bu Sofi jelaskan pada saat supervisi tadi. Nah, dalam proses supervisi ini saya ingin menanyakan nih Bu Sofi terkait dengan coaching tadi tuh apa yang sudah dilakukan pada coaching tadi?
yang menurut menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi saat coaching tadi, saya sudah mendengarkan secara aktif permasalahan yang dikemukakan oleh coaching. Kemudian saya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa melegakan hati coaching tadi, Pak. Mungkin bagi saya sih hal yang kelihatannya sederhana tapi membuat nyaman hati coaching. Itu saja, Pak. Saya akan mengembangkan sih untuk kedepannya supaya ya silakan Pak. Bapak mau menyampaikan apa? Oke, sesuai apa yang Bu Sofi tadi sampaikan bahwa sebetulnya memang sudah tercapai gitu apa yang menjadi harapan Ibu Sofi gitu ya selaku seorang coach gitu. Sebetulnya saya ingin menyampaikan terputus Pak. Ya, sudah saya catat dalam proses supervisi tadi gitu bahwa ya. Terus Pak lanjut Pak, bagus. Oke. Yang pertama tadi menurut saya itu Bu Sofi selaku coach sudah membuka atau melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta Bu Sofi. Jadi sudah jelas tuh mulai dari alur tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian caranya sampai kepada komitmen gitu ya atau tanggung jawab. Terima kasih Pak. Dilakukan oleh Ibu Sofi gitu. Ya. Dan kemudian terkait dengan kompetensi tadi saya nilai justru malah Ibu Sofi sudah menguasai terkait dengan coach ya sebagai coach gitu. Sudah presence, sudah menghadirkan diri seutuhnya pada saat Pak Heru menanyakan hal-hal yang ditanyakan kepada Bu Sofi, kemudian juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah dilakukan oleh Bu Sofi, sehingga menurut saya ini apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya yang ingin dicapai Bu Sofi sudah tercapai sih menurut saya gitu ya. Ya, makasih Pak. Dan yang ketiga nih, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan oleh Bu Sofi nih ke depannya gitu, sehingga coachingnya itu bisa lebih sempurna lagi gitu. Banyak sih Pak ya, yang pasti saya mungkin akan terus mengasah kemampuan saya ini dengan bertanya kepada teman-teman yang memiliki permasalahan yang siapa tahu bisa saya bantu. Jadi sering-seringlah saya untuk berlatih supaya kemampuan coaching saya itu menjadi meningkat. Jadi perlu perlatihan aja kali Pak ya. Semoga apa yang diinginkan oleh Bu Sofi kedepannya bisa terwujud gitu ya. Amin. Oke, Pak. Bu Sofi, kebetulan saya juga ada urusan nih. Mungkin itu saja kali yang bisa saya bantu terkait dengan proses pengamatan ini Bu Sofi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Pak Heru. Apa kabar Pak Heru? Baru kelihatan nih. Mana aja? Alhamdulillah Pak Bu Sofi baik. Biasa Bu Sofi. Kerjaan sedikit. Waduh. Ya, gimana ngajar Pak Heru? Ya Bu Sofi. Gimana mengajarnya? Mengajarnya alhamdulillah seperti biasa, baik. Iya. Ada apa nih Pak Heru? Iya Bu Sofi nih, begini Bu Sofi, maksud saya ingin minta bantuan nih Bu Sofi nih, kira-kira ada waktu nggak ya? Insya Allah ada Pak. Kapan Pak Heru mau bertemu dengan saya? Iya Pak, begini Bu, saya ingin minta Ibu menjadi pengamat Bu di dalam coaching. Boleh Pak, boleh. Kapan Pak? Kalau bisa sekarang. Oke, baik, akan saya luangkan waktu saya Pak. Ngomong-ngomong nih Pak, kalau saya jadi pengamat,
Bapak sudah bikin belum rubrik penilaian percakapan untuk coaching? Alhamdulillah sudah Bu. Bahkan saya sudah kirim tuh Bu ke WA Ibu sebelum saya berbicara sama Ibu nih. Oh, udah kirim ya Pak. Aduh, saya tuh HP saya tadi mana? Kenapa saya? Iya, saya lihat dulu ya Pak. Sebentar. Oh iya, ada ini dari Pak Heru. Iya. Oke. Rubriknya? Bagus Pak. Tambahan atau bagaimana? Cukup lah Pak untuk sekarang ini. Pak Heru, saya ingin tanya nih. Dalam kompetensi coaching, itu apa yang harus dikembangkan ya Pak? Di coaching ini nanti saya sebenarnya Bu, dari ketiga itu, dari present, mendengarkan aktif, sama saya lebih condongnya itu pengennya pertanyaan bobot Bu. Gitu. Oke. Saya ingin mengembangkan di coaching ini pertanyaan bobot ya Bu. Kenapa tuh Pak? Iya, baik. Kenapa tuh Pak? Ya karena kan saya ini kan ingin menstimulus seseorang. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana yang dapat merangsang lawan pembicara begitu loh Bu. Baik Pak Heru. Tolong dibantu ya Bu. Ya baik Pak, akan saya bantu Pak. Terus saya mau nanya lagi nih Pak, apa indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak ingin tadi sampaikan? Indikatornya yang tadi saya katakan ini Bu ya. Saya ingin ya dapat memberikan penjelasan yang baik. Baik Pak Heru. Kita pindah ke ruangannya lebih senyap ya Pak ya. Ayo untuk saya bantu mendengarkan coaching Bapak. Ya silakan Pak Heru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Lagi sibuk nggak nih kira-kira Pak Heru? Alhamdulillah Pak Rahmat, enggak. Oh, silakan duduk Pak. Ya. Ada apa ya Pak ya? Terima kasih Pak Heru. Gini Pak Heru, saya ini lagi bingung nih Pak Heru. Bingung Pak, bingung apa Pak? Ya gini Pak Heru nih, saya jadi nggak enak ngejelasinnya. Gini Pak Heru, nilai PTS anak-anak nih terkait dengan nilai PTS anak-anak Pak Heru. Soalnya sebagian ini nih di bawah KKM Pak Heru karena ya belum lancar sih belum lancar dia mereka itu menghitung operasi hitung perkalian Pak Heru. Jadi anak-anak ya itu nilainya di bawah KKM semua Pak Heru kebanyakan. Jadi karena itu bingungnya. Iya Pak Heru. Nah, kira-kira nih Pak Rahmat nih, apa yang ingin Pak Rahmat dapatkan dari percakapan kita ini nanti? Saya inginnya anak-anak itu dapat mencapai KKM dan lancar Pak Heru dalam operasi hitung perkalian Pak Heru dalam proses kita bercakap ini nih Pak Heru. Emang KKM untuk mata pelajaran matematika itu berapa Pak Rahmat? 65 Pak. Nah, apa yang udah dilakukan nih sama Pak Rahmat di dalam KBM? Ya, seperti biasa sih Pak Heru. Sesuai dengan materi yang ada di dalam buku aja sih. Saya juga jelaskan juga kok berulang-ulang. Tapi ya hasilnya 50%. Masih banyak di bawah KKM Pak Heru. Bagaimana dengan indikator soalnya Pak? Yang Pak Rahmat buat tuh. Indikator ya?
Saya sih sudah menganalisis nih Pak Heru soal dan menurunkan indikator soal yang mudah Pak. Tapi nilai KKM anak-anak masih saja sih belum maksimal tuh Pak Heru. Jadi artinya operasi hitung perkalian siswa nih yang masih kurang, Pak. Iya Pak, iya iya. Sejauh ini, kiat apa yang telah Pak Rahmat lakukan nih untuk mensiasati pembelajaran operasi hitung perkalian? Kiat ya, kiat saya sih meminta bantuan orang tua Pak Heru untuk mendampingi pembelajaran operasi hitung perkalian anak-anak di rumah Pak Heru. Apa ada lagi selain meminta bantuan dari orang tua? Hmm, mungkin melalui pembiasaan setiap hari ya Pak. 15 menit menghafal perkalian sebelum pembelajaran mulai. Bagaimana Pak? Bagus tuh Pak. Ide bagus. Semoga anak-anak mendapatkan KKM ya Pak ya. Siapa kira-kira nih yang akan membantu Pak Rahmat untuk pembiasaan nanti? Boleh juga sih. Kayaknya harus dicoba tuh. Dan untuk tutor sih, mungkin tutor sebaya kali ya Pak. Siswa yang telah hafal perkalian bisa membantu teman yang lainnya mungkin ya. Benar Pak. Oke, Pak Rahmat, ini kan sudah di akhir percakapan nih Pak Rahmat nih. Apa yang sudah Bapak dapatkan nih dari percakapan kita nih? Saya sih ingin melakukan pembiasaan setiap hari selama 15 menit menghafal perkalian sebelum pembelajaran dimulai dan menunjuk siswa menjadi tutor sebaya untuk membantu siswa yang kurang mengerti sih Pak Heru. Kira-kira kapan mau dimulainya? Secepatnya kali ya Pak ya. Kayaknya sih secepatnya Pak. Mungkin besok kali ya. Kebetulan besok juga ada mata pelajaran matematika tuh Pak Heru tuh. Benar, bagus sekali Pak. Makin cepat makin bagus Pak. Iya sih Pak Heru. Sayang ya kalau nggak diiniin takutnya lupa. Insya Allah sih Pak Heru besok akan saya laksanakan sih. Nanti malam saya akan atur strateginya kira-kira bagaimana pelaksanaan di kelas. Oke Pak Heru. Terima kasih atas pencerahannya nih Pak Heru. Luar biasa. Sama-sama Pak Rahmat. Tetap semangat ya Pak ya. Ya Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmat. Wah, Pak Heru, luar biasa coachingnya. Mantap Pak. Nah, sekarang saya boleh tanya nggak Pak Heru? Silakan Bu, silakan. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi? Jadi indikatornya apa Pak tercapaian pengembangan yang Bapak inginkan tadi? Indikator saya sih dalam tadi proses coaching tadi itu Bu, yang tadi saya katakan di awal, sebenarnya saya ini ingin membuat pertanyaan yang berbobot ya, yang mendapat stimulus psikoci. Jadi ada keterbukaan, jadi merasa nyaman dia dengan saya. Karena kadang-kadang yang susah didapatkan Bu. Kadang-kadang ada rasa kaku gitu. Nah, saya ingin bagaimana caranya supaya dari A sampai Z, permasalahan yang ada itu bisa diutarakan ke saya dan saya bisa dapat stimulus bagaimana dan mencari solusi yang terbaik. Maksud saya seperti itu. Oh iya Pak, betul. Nah, itu sesuai juga Pak dengan catatan dari saya. Jadi selama coaching tadi Bapak sudah melakukannya sesuai dengan alur kita.
Nah, di sini tadi kan di awal-awal tuh saya mendengarkan si coachnya di sini sepertinya ada rasa menutup diri karena permasalahan yang dia hadapi akibat rendahnya KKM pada mata pelajaran matematik. Tapi berkat pertanyaan terbuka yang Bapak ajukan secara berbobot, maka muncullah rasa kepercayaan diri daripada si coach. Sehingga Bapak kan menjadi fokus mendengarkan permasalahan daripada coach. Jadi Bapak tuh di sini bisa mengarahkan, bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga dari permasalahan coach tadi timbullah solusi yang nantinya bisa dapat membuat sendiri solusi tersebut. Jadi Bapak akan menimbulkan rasa kepercayaan diri yang tinggi dan antusias daripada coach. Apakah betul seperti itu Pak yang tadi Bapak buat? Ya, Itu tadi Pak, betul kan? Oke. Betul, terima kasih Bu. Ya, baik Pak. Satu lagi nih saya mau tanya kepada Bapak nih. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan? Kalau untuk saya sih Bu, sebenarnya saya ingin apa ya yang Anda lihat itu di present itu ya Bu ya. Kehadiran diri. Fokus. Iya. Jadi itu yang agak sulit untuk saya. Kadang-kadang kalau untuk pendidikan aktif pasti ya kalau saya insya Allah bisa. Itu kadang-kadang susah Bu, pikiran kemana-mana. Nah itu yang saya akan kembangkan di setelah coaching ini ya Bu ya, mungkin insya Allah saya secara belajar dengan mencari referensi, mungkin insya Allah saya bisa mengembangkan present itu gitu. Oke, terima kasih coachingnya. Kedepannya nanti Bapak bisa meminta bantuan saya kembali untuk jadi pengamat ya Pak. Karena ada urusan saya tinggal dulu ya Pak. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.